ibadah gelombang terakhir atau gelombang yang ketiga ya. Gelombang yang ketiga hari ini sangat diberkati Tuhan, dan saya katakan juga dalam ibadah gelombang yang pertama tadi diberkati Tuhan, gelombang yang kedua tadi pun diberkati Tuhan, dan gelombang yang ketiga pun hari ini sangat diberkati Tuhan. Jadi sebagai gembala mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan-pelayan yang sudah men-setting ibadah ini dengan baik ya. Dari semalam mereka sudah latihan, dan tadi pagi mereka yang duluan tiba, dan nanti juga mereka paling belakangan pulang. Luar biasa para pelayan-pelayan di gereja ini ya. Mulai dari yang melayani di bagian parkir dan melayani penerima tamu, sampai pemeran rebana, present worship, leader dan singer, dan pemain musik yang memegang LCD proyektor, dan semua yang melayani. Saya kira nggak salahnya kita berikan tepuk tangan dulu ya. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih ya. Terima kasih bagi yang melayani dan kameramen kita. Dan yang semua yang melayani di bagian di atas itu namanya yang memegang LCD proyektor dan soundman-nya semua. Luar biasa ya, luar biasa, diberkati Tuhan. Baik, selamat datang bagi keluarga kami dari Simbaling Karbi. Iya, semalam juga sudah diberkati Tuhan, pestanya Opung Brela kan, sangat diberkati oleh Tuhan. Saya yakin keluarga ini keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Baik, langsung kita melihat firman Tuhan hari ini dari kitab Yosua pasal yang kelima. Saya harap semua jemaat buka Alkitabnya, baik yang di balkon, baik yang di bawah, agar kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi, dari kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Dan tema yang kita ambil hari ini sesuai saja dengan tema yang dibuat oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia, Panglima Bala Tentara Tuhan. Ya, coba kita ucapkan bersama-sama temanya, Panglima Bala Tentara Tuhan, 1, 2 ya. Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekali lagi, sebab tema ini supaya sangat mengena di hati kita, panglima ya. Kalau kita bayangkan panglima itu luar biasa, panglima. Kalau di Indonesia ini kalau disebut panglima, ya mengerti kan panglima, luar biasa. Mari kita ucapkan sekali lagi temanya, Panglima Bala Tentara Tuhan, 1, 2 ya. Panglima Bala Tentara Tuhan. Oke. Kita baca ayatnya dari kitab Yosua pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Baik, bila sudah menemukannya kita akan membaca secara bersama-sama ya. Yang di balkon, lihat Alkitabmu, yang di bawah lihat Alkitabmu, kita baca bersama-sama mulai ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. 1, 2, ya. Ketika Yosua dekat Jericho, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Shalom. Selamat Natal. Aku bisa minta tolong? Minta tolongnya perhatikan khotbah ini bagus-bagus.
Hanya lebih kurang 25 hari lagi, 25 hari lagi kita sudah bernyanyi Angsal puta onna buruki, homahu puji Tuhaki. Hanya tinggal 25 hari. Saudara, setelah saya pelajari firman Tuhan ini, saya baca firman Tuhan ini, saya simak firman Tuhan ini, saya tangkap pesan firman Tuhan ini, ada 4 poin sebenarnya yang Tuhan bicara kepada kita. Ada 4 hal yang Tuhan bicara kepada kita lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Namun Bapak Ibu, kalau saya sampaikan 4 poin, 4 hal kan nggak siap-siap sampai sore baru pulang. Dan saya hanya sampaikan hari ini 2 poin saja. 2 poin saja. Yang pertama, tolong perhatikan saya, tolong tangkap baik-baik. Tuhan mau mata rohani kita tetap terbuka melihat Tuhan. Saya ulangi, Tuhan mau. Yang Tuhan mau, yang pertama saya pelajari dari kutipan firman Tuhan ini adalah apapun masalah, apapun tantangan, apapun persoalan. Yang pertama sekali Tuhan mau agar mata rohani kita tetap terbuka melihat tangan Tuhan. Nah saudara, konteks pembacaan firman Tuhan ini adalah ketika Yosua sudah membawa masuk bangsa Israel, sudah menyeberang. Kalau bulan November kita belajar firman Tuhan tentang masih akan menyeberang. Sedangkan konteks firman Tuhan yang sudah kita baca, yang kita pelajari ini sudah masuk. Tapi mereka masuk belum merebut. Tolong perhatikan ini. Sampai di pembacaan ini mereka masuk, tapi belum merebut. Masih masuk. Halo. Sedangkan untuk merebut kemenangan ketika itu bukan mudah. Karena kita sudah belajar ada 7 raja dan 7 bangsa yang kuat, tentaranya hebat, kuat-kuat, pangkas berperang di dalam tanah perjanjian itu yang akan mereka rebut. Halo. Mereka hanya masih masuk tapi belum berebut. Bisa aja mereka dikalahkan di situ, saudara. Bisa dikalahkan, bisa aja keok. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Sebagai daging ya, daging. Sebagai daging, saya kira Yosua dengan kita sama-sama daging. Yang ada khawatirnya, ya, ada kekhawatirannya saudara-saudara. Ada ketakutannya saudara. Yosua coba mengukur kekuatannya dengan tentaranya. Apalah kekuatan mereka. Mereka aja hanya orang yang di padang gurun selama 40 tahun gak ada kekuatan, kan gitu kan? Sedangkan orang yang di dalam itu adalah orang yang 7 raja yang hebat-hebat yang jago berperang. 7 raja dan 7 bangsa. Jelas pada waktu itu Yosua takut. Jelas waktu itu Yosua khawatir. Tapi tolong dengarkan saya, ada berita baik. Ada berita baik. Pada waktu Yosua khawatir, waktu Yosua takut, dikatakan dia membuka matanya. Perhatikan saya. Yosua membuka matanya. Yosua membuka pandangnya. Dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya, memegang apa? Pedang di tangan. Pada waktu Yosua berkata, "Hei, siapakah engkau? Lawan atau musuh?" Laki-laki ini enggak mau menjawab lawan atau musuh. Jawab dia hanya satu, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Amin. Amin. Di masa yang sulit itu, di masa yang penuh kekhawatiran itu, di masa yang penuh ketakutan itu, di masa kebingungan itu karena enggak seimbang kekuatan,
Seorang laki-laki dikatakan panglima bala tentara Tuhan. Karena Yosua membuka, perhatikan, karena Yosua membuka mata rohaninya, melihat ada pertolongan yang hebat. Halo, Yosua melihat ada pertolongan yang luar biasa. Meskipun memang di sana ada tentara yang hebat, 7 bangsa yang hebat, 7 raja yang hebat. Tapi ketika Yosua membuka mata rohaninya, dia melihat Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu pasti tahu dikatakan panglima bala tentara, panglima. Kalau di kenegaraan ada banyak jenderal di negara ini, tapi hanya satu panglima loh. Siangkan nih kita ya. Tahunya kalian kan? Yang di balkon tahu kan? Dengarkanlah abang dulu khotbah. Nantilah buka YouTube. Banyak jenderal secara kemiliteran, tapi hanya satu panglima. Gak ada 2 panglima. Hanya satu saja panglima. Dan panglima tertinggi di negara ini siapa? Walaupun ada panglima militer, tapi panglima tertinggi satu, siapa? Presiden, nomor 1. Nomor 1 Bapak Ibu sekalian. Dan demikianlah waktu situasi Joshua ini, ketika dia takut, ketika dia bingung, ketika dia nggak tahu buat apa-apa karena dia ukur kekuatannya nggak seberapa dibanding musuh yang lebih banyak itu. Hei, Yosua membuka mata rohaninya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri dan pedang di tangannya itu, pedang itu tanda kuasa penuh. Pedang itu tanda senjata hebat yang bisa menghancurkan siapapun lawannya. Jadi katakan, saya bukan lawan dan bukan musuh. Tapi hanya satu dijawab, akulah dia, panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang untuk menghabisi lawan-lawan. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Yang nomor 1 saya katakan bahwa Tuhan tidak mau, atau Tuhan mau, mata rohani kita harus terbuka terus. Amin. Nah, yang saya maksud di konteks khotbah kita hari ini adalah kan tinggal 25 hari lagi kita akan masuki tahun baru. Tahun 2022. Di tahun 2022 itu ada banyak raksasa-raksasa persoalan hidup loh Bapak Ibu. Karena tahun 2020, tahun 2021 pun kita hampir-hampir nggak bisa mengatasinya kan. Iya kan? Katakanlah konteks Tanah Karo, konteks beras tagi ini ya. Kita melihat, kalau kita melihat orang dipajak sana, dipajak, banyak orang yang di pajak sana membuang-buang sayurnya di pajak itu loh Bapak Ibu. Kalau kita pagi-pagi lewat sana, itu yang panen itu, siapa aja yang panen. Atau paling panen itu yang membawa mobil sampah. Diangkat ke mobilnya itu. Kalau kita tanya, Inang, kenapa dibuang brokolinya? Enggak laku. Kenapa dibuang bawang prenya? Pre pun enggak laku. Ya kan? Sudah pre, bawang pre, sudah pre, bawang pre, enggak laku pula. Udah pre, enggak ada yang ngambil. Kenapa dibuang tomatnya? Enggak laku. Kenapa dibuang saladanya? Enggak laku. Ya, macam-macam enggak laku. Kenapa? Karena krisis di dunia ini, masalah ekonomi Bapak Ibu. Itu tahun 2020, 2021. Krisis yang luar biasa. Itu satu dunia ya. Itu terjadi dalam satu dunia ini. Bukan hanya di Indonesia. Bahkan dengar baik-baik, tolong dengarkan saya. Tahun 2022, raksasa yang akan kita hadapi lebih besar. Kenapa? Karena dampak. Tahu dampak? Dampak 2 tahun ini virus, corona, covid, dampaknya sangat sulit untuk pemulihan ke depan. Halo? Artinya gini, kan 2 tahun covid, gak langsung seperti membelikan tangan begitu langsung pulih ekonomi. Bahkan dikatakan bisa puluhan tahun dulu, dengar baik-baik ini, bisa puluhan tahun memulihkan ekonomi karena dampak 2 tahun ada covid. Padahal belum tentu COVID selesai loh tahun 2022 belum tentu COVID selesai. Sedangkan semalam saya duduk di depan televisi, semalam nih saya lihat di televisi di TV One, saya duduk mendengarkan katanya di Jakarta sekarang sudah bertambah lagi COVID. Suara yakin itu tidak terserah. Sudah
Di Wisma Atlet itu katanya sudah bertambah 8.000 ke 10.000 lagi yang kena COVID. Kenapa? Mungkin mereka enggak enteng. Pikirlah apa yang terjadi kalau dibebaskan, sedangkan dilarang pun masih banyak orang mudik kan? Banyak orang mudik kalau walaupun dilarang. Kita berdoalah supaya enggak terjadi lonjakan-lonjakan ini, Bapak Ibu sekalian, kita doakan. Sedangkan kalau enggak terjadi pun, kita bisa bekerja pun, berusaha pun, dampaknya masih parah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi terjadi lagi nanti. Maksud saya apa? Tahun 2022, dengarkan baik-baik. Kita belum tahu corak hidup yang bagaimana yang mau kita hadapi. Karena semua orang mengeluh masalah ekonomi. Perhatikan saya, sedangkan bertahan saja pun kita sudah bisa bagus, apalagi jangan maju dulu, sedangkan bertahan saja. Tolong dengarkan saya, tingkat perceraian pun sangat tinggi di Indonesia karena ekonomi, karena COVID di tahun 2020, 2021, sangat tinggi tingkat perceraian rumah tangga karena masalah ekonomi. Tolong dengarkan saya. Tapi ada kabar baik untuk anak Tuhan. Amin. Ada kabar baik. Itu sebabnya kita perlu dengarkan firman Tuhan. Pada waktu kita menghadapi raksasa persoalan ekonomi, apapun penyakit, tantangan keluarga, apapun masalahnya di tahun 2022. Dengar ini, ada panglima bala tentara Tuhan dengan pedang di tangannya terhunus berkatakan, akulah akan berperang untuk engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya bangga dengan anggota GSJ Jatim Timur Brastagi. Kalau tahun 2020, tahun 2021, banyak telepon, banyak datang kunjungan ke rumah dan berkata, Pak Pendeta, tolong datang ke rumah karena kami akan meletakkan batu pertama. Kami sudah dapat pertapakan, kami sudah bangun rumah, kami sudah buat usaha dan lain sebagainya. Oi, luar biasa. Banyak di mana orang mempertahankan hidup pun susah, tapi anggota GSJ Triti Brastagi datang undangan kepada pendeta, kepada pelayan-pelayan dan berkata, datanglah Pak Pendeta, peletakkan batu pertama, datanglah masuk rumah baru, datanglah berdoa untuk usaha kami. Oi, luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Begitu ya, begitu luar biasanya Tuhan memberkati. Dan perhatikan saya, dan itu saya lihat orang-orang yang membuka mata rohaninya kepada Yesus. Tolong digarisbawahi. Dan semua itu saya lihat yang mengalami mujizat itu adalah orang-orang yang membuka mata rohaninya kepada Yesus. Jadi yang pertama sekali, tolong catat itu, yang pertama sekali Tuhan mau agar mata rohani kita tetap terbuka. Sebabnya kami kan selalu menghimbau dari mimbar ini, makanya Bapak Ibu jemaat Tuhan jangan main-main bergereja. Jangan main-main ke gereja, jangan main-main ber-KKA. Supaya lewat kau dengar firman Tuhan di KKA dan di gereja, khotbah-khotbah seperti ini, mata rohanimu terbuka. Dan ketika mata rohanimu terbuka, ada masalah, tapi engkau mampu melihat pertolongan Tuhan. Itu dia, kau mampu melihat pertolongan Tuhan. Sesulit apapun. Masalah apapun. Masalah apa saja. Ya, dia datang, panglima itu datang berkata. Karena kan ditafsir panglima itu ditafsir, kalau Alkitab menafsir ada panglima perangnya Tuhan namanya malaikat Jibril. Kan gitu kan? Tetapi yang kedua orang menafsir bahwa panglima itu adalah Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Tapi apa cerita pun saya sebagai hamba Tuhan berkata ini adalah Tuhan Yesus. Walaupun ada Tuhan Yesus Perjanjian Lama, Tuhan Yesus hadir pada waktu di Perjanjian Lama. Allah yang kita sembah, dia langsung datang berkata dengan pedang di tangan. Kan gambaran pedang di tangan itu kan firman Tuhan. Amin. Dan dia berkata, akulah dia. Jangan kau takut Yosua, ku habisi semua yo. Ku habisi semua musuh-musuhmu, ku lawan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya memang Tuhan taklukkan semua, akhirnya mereka keluar menjadi pemenang. Demikian dengan kita Bapak Ibu, kalau mampu kita membuka mata rohani kita di tahun 2022, masalah apapun, tantangan apapun, kau pasti lihat kau akan melihat bala tentara Tuhan itu dengan pedang di tangan dan berkata, aku yang menghadapi semua, kau tinggal tenang aja. Kau bekerja saja, kau urus saja urusanmu, dikatakan aku akan berperang, memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua saudaraku, yang saya temukan di sini, dikatakan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Gak pernah terlambat. Pada waktu Yosua butuh,
langsung dia hadir. Saya lihat di Alkitab ini nggak perlu lagi Yosua berteriak-teriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Nggak perlu lagi berteriak-teriak. Karena memang mataharinya terbuka. Dia melihat tangan Tuhan. Langsung Tuhan hadir. Maka saya katakan, pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kan begitu kan? Kan kita alami itu kan Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita kadang-kadang kita boharu Tuhan, boharu naingot Tuhan, boharu naingan nonon. Bagaimana nanti ini? Bagaimana masalah ini? Kan jujur aja lah kita yang mengkuliahkan anak. Ya, yang mengkuliahkan anak, waktu SMA anak kita bisa nanti kuliah anak kita ini kan gitunya kan. Ternyata bisa juga kuliah. Nomor 1, sarjana wisuda. Kuliah lagi yang kedua. Kadang-kadang kita salahkan mungkin di rumah berkelahi. Kita betong segorang anak tak. Kita bilang pula kadang-kadang segorang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Buharon naik kan. Padahal dia nggak tahu bahwa setiap orang yang lahir ke bumi ini Tuhan izinkan dia punya Tuhan. Dia punya Tuhan, yang Tuhanmu juga Tuhan dia. 10 pun anakmu, 10 pribadi-pribadi itu Tuhannya ada. Yesus Tuhannya. Jadi nggak usah berkelahi di rumah. Apa tong? Saya godang anak tatabain. Jangan jadi berkelahi gara-gara itu. Iyalah. Banyak sampai nggak tahu kita siapa namanya katanya kan. Saya sampai nggak tahu yang mana lebih tua. Supaya tahu mana lebih tua, ditokok kepalanya. Mana lebih lembek itu jepudan. Keras ya kangen. Lebih keras, kurang keras nomor 2. Artinya nggak tahu lagi dia yang mana siapa kan mana. Tapi jangan khawatir, Tuhan tahu loh. Karena Tuhan yang memberi. Amin. Dan Tuhan juga yang menjamin masa depan. Kan begitu kan? Kita yang mengkuliahkan anak kan. Yang sudah sarjana-sarjana anak kita kan. Waktu satu anak kita bilang, wah Harun khawatir datang. Tapi pada waktu kau buka mata rohanimu kan sarjana juga dia. Halo. Ya kan? Khawatir kita kan, macam mana nanti kuliahnya ini? Uang kosnya lagi kita hitungi. Uang kos nak. Ongkos nak. Uang kos. Ongkos. Amse. Bukunya. Makannya. Kita hitungi. Itu sebabnya kan ajaib Tuhan itu. Setelah sarjana anak kita, Aisyah dia dorong sudah hepengi. Iya kan? Tepuk tangan dulu bagi Yesus Tuhan kita. Jadi orang tua kami jangan takut mengkuliahkan anak. Kan janganlah kau pakai kekuatanmu, jangan kau hitung ladangmu. Mungkin dalam hati yang lain-lain, nasohodok. Iya memang dah ngau. Itu ngau. Isma doa ho. Mamulu ho nggak salah. Dia tuh ngau, dia tuh kowau. Tamatlah 1. Kita rancang-rancang, anggo nomor 2 udah kepala kulion. Kan, ya kita dirancangkan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini udahlah, yang penting ada sarjana. Yang nomor 2 ini udahlah, tamat SMA kau, masukkanlah kau ke STM kau supaya bisa kau misalnya berbengkel atau bertukang dan sebagainya. Atau bersalon, asai gusting, nipat ditai saya pakas yo nipat ditai jo. Manang tukang ate nama jahit salwari, kustum mau saja jo. Soalnya lipat di teh jodoh just nih, soalnya pas itu just lipat di teh. Celok itu hore. Yang kita khawatirkan itu masuk dia kuliah, dia bilang ngotot dia. Mak percayalah kan ada Tuhan, di khotbahnya lagi kau. Kau per hari Kamis. Kau per hari Minggu, kau per hari Tonang. Anak mengkhotbahi kau. Kau bilang jangan khawatir aku, kau yang khawatir. Mak kau ini ulang oh. Akhirnya masuk dia. Tamat juga. Begitu sampai 10 anak, muka 10 anakmu nomor 8 sarjana juga. Nomor 3 sarjana juga. Sampai engkau berkata, nasorong 20 pasti sekolah kono nanti. Saya percaya begini Bapak Ibu, saya percaya begini. Berapa miliar pun manusia di bumi ini yang Tuhan izinkan hidup hadir di bumi ini, yang saya yakin begini, tidak kurang panjang dan tidak kurang berkat Tuhan untuk memberkati setiap orang yang ada di bumi ini. Kan gitu kan? Gak kurang. Malah lebih hebat. Malah kenapa? Tiap tahun naik ekonomi kan? Tiap rumah tangga.
Baru berumah tangga, belum ada pertapakannya. Ngontrak rumah pun susah. Kenapa setelah menikah bisa beli pertapakan? Lahir lagi anaknya, sekolah lagi anaknya, bangun rumah lagi, sekolah lagi anaknya, beli Honda lagi, lahir lagi anaknya, beli mobil lagi. Kalau begitu bagaimana? Itu maka dikatakan, gak terbatas kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Gak terbatas kuasa Tuhan. Asal saja mata rohani kita terbuka. Karena Tuhan kita itu Dia cipta. Hanya menciptakan bumi Tuhan berhenti. Tapi menciptakan berkat Tuhan siang malam. Jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Dipenuhi semua kebutuhan kita, sekali. Amin. Menikahkan anak lagi. Pesta lagi. Kita pikir dari mana pesta. Setelah pesta, ada laginya berkat. Sisa laginya 12 bagul. Ya kan? Sisa 12 bagul. Setelah pesta kita bilang, beruntung laginya. Lalu belajar lagi kita, atong tapes tahun mamusenyon, atong tapes tahun menyon, tapes tahun, sudah mau berpestai. Karena waktu Tuhan gak pernah terlambat menolong anak-anak. Rahasianya cuma yang pertama itu apa? Jangan sampai kita menutup rohani, harus mata rohani kita terbuka melihat pertolongan Tuhan. Mata rohani harus terbuka melihat pertolongan Tuhan. Saya percaya, catat saya katakan panglima. Panglima yang paling hebat itu, Tuhan Yesus panglima. Di depan berperang. Ketika saya baca Alkitab ini, iman saya semakin kuat. Ketika saya tahu rahasia ini, imanku semakin kuat. Panglima rupanya ya. Panglima, bukan Joko Widodo. Panglima itu panglima tentara surga. Panglima nomor satunya. Dan saya yakin itu Tuhan Yesus. Panglima. Molo de batado ngata. Molo de batado ngata. Sambung dulu yuk. Molo de batado ngata. Alay molo dang de batado ngata. Sudialom. Sudialom berbedai. Sudi jangkulihu. Jika Allah di pihak kita, siapa? Lawan kita. Tapi kalau enggak Allah di pihak kita, siapa kawan kita? Mana ada? Dia lotak, masih janggulan. Yang pertama-tama siapa? Kalau enggak ada Allah di pihak kita, siapa kawan kita dalam berantem? Suami istri bersih janggulan. Kalau tidak ada Allah di rumah tangga kan pertama-tama suami istri bersih janggulan. Horo salah, aus itong, ho salah. Masih pasalah. Ho jago, ho tuau. Berantem. Ya kan? Idu tabunan na marminggod da ba? Sorleton. Itulah enaknya bertuhan. Makanya aku bingung. Banyak orang mengeluh, kayak mananya hidup kini katanya, tapi gak gereja dia. Bingung kali aku. Cemana ya? Japet lemah tua lampet, inak si patah kan? Ya kan? Japet lemah tua lampet. Mengeluh dia. Ditanya ke gerejanya kau? Enggak. Ya, siapa yang bisa menolong hidupnya? Siapa? Halo, siapa yang bisa menolong hidup kita? Hanya Tuhan, Yesus, panglima bala tentara Tuhan dikatakan dia yang bisa merintis dengan pedang di tangannya. Dia habisi semua. Dan menyerahkan kepada kita kemenangan. Jadi ya, pemuda-pemudi pun, pemuda-pemudi jangan, marilah serius ya. Seriuslah bertuhan amang. Pemuda-pemudi yang di balkon, jangan andalkan kekuatanmu, kehebatanmu. Buka saja mata rohanimu. Kau kerjakan, kau kuliah dengan baik, kau kuliah dengan baik, kau bekerja dengan baik, buka mata rohanimu, lihat Tuhan, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Mana pemain musik? Boleh maju ke depan. Ayo kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yang pertama yang Tuhan mau, mata rohani kita harus senantiasa terbuka. Yang kedua, harus kau tahu, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Walaupun bagi kita gak tepat mungkin. Kita pikir seperti lama Tuhan menolong. Diling nih, asal pertolongan. Karena gitu kan, emangnya kau Tuhan. Pala kau Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan gak pernah terlambat.